Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan aku Vika Azizia Maulani. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang implementasi customer relationship pada PT PLN, perusahaan listrik negara, di mana sebuah perusahaan BUMN yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Termasuk juga listrik yang kalian pakai sehari-hari nih teman-teman, dimanapun dan kapanpun itu. Wah, video pembahasan kali ini menarik sekali ya. Tunggu dulu nih teman-teman. Jangan di skip ya, karena nanti bakalan ada info penting yang juga berguna untuk kalian semua ini. Langsung aja yuk, nggak usah tunggu lama lagi, kita langsung ke pembahasan. Oke teman-teman, bisa dilihat ya, di video kali ini kita akan bahas beberapa topik nih. Oke, aku sebutin ya. Pertama, pemahaman tentang CRM. Yang kedua, tentang PT PLN. Dan yang ketiga, penerapan Customer Relationship Management di PT PLN. Yang keempat, yang ditunggu-tunggu nih dan yang lagi booming nih teman-teman, yaitu PLN Mobile. Dan yang terakhir, Key Performance Indicator. Lalu kesimpulan. Di sini mungkin beberapa teman-teman ada yang udah tahu, dan juga ada yang beberapa belum tahu atau kurang jelas tentang Customer Relationship Management. Oke, aku kali ini bakalan jelasin beberapa. Jadi, Customer Relationship Management adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Lalu, pelanggan bisa menjadi puas dan loyal. Nah, di Customer Relationship Management ini sangat berpengaruh sekali kepada perusahaan, pada seluruh tiap perusahaan, karena fungsinya itu dia dapat seperti yang sudah saya jelaskan, membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, mempertahankan pelanggan yang sudah ada, dan menjadikan pelanggan menjadi puas dan loyal. Dan poin terpenting lagi nih tambah untuk teman-teman, yaitu perusahaan dapat memonitoring lah. Dari Customer Relationship Management ini, perusahaan dapat memonitoring para pelanggan itu teman-teman. Pemahaman tentang Customer Relationship Management. Yang pertama, proses pengelolaan informasi. Yang dimaksud proses pengelolaan informasi di sini yaitu informasinya rinci bagaimana tentang tiap individu para pelanggan. Dan yang kedua yaitu mengelola touch point. Mengelola touch point yang dimaksud di sini yaitu mengelola dengan cermat tiap-tiap poin-poin tertentu, titik-titik tertentu mengelola dengan cermat titik sentuh pada poin-poin tertentu secara detail. Lalu yang ketiga yaitu memaksimalkan loyalitas pelanggan. Yang dimaksud memaksimalkan loyalitas pelanggan yaitu pelanggan memperoleh pengalaman yang mengesankan. Jadi di sini ekspektasi pelanggan dari perusahaan sesuai. Konsep dasar Customer Relationship Management. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada spinning wheels. Di lingkaran ini bakalan menentukan apa yang mau aku jelaskan. Itu. Ini apa ya teman-teman ya? Wah, mengenal, mengetahui, menggali. Yang dimaksud mengenal, mengetahui, menggali di sini yaitu seperti kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Jadi kita mengerti apa kebutuhan dan apa ekspektasi pelanggan. Oke, lalu lanjut ya.
menciptakan nilai. Yang dimaksud menciptakan nilai ini seperti kita harus mengetahui bagaimana caranya meningkatkan loyalitas pelanggan, bagaimana strateginya gitu. Oke, yang ini yang terakhir ya teman-teman ya. Hubungan baik dengan pelanggan. Hubungan baik dengan pelanggan yang dimaksud ini tuh seperti kita dapat memperkuat hubungan sesama pelanggan dengan pelanggan lainnya. Jadi seperti perusahaan menciptakan komunikasi pelanggan antara pelanggan lainnya. Itu melalui customer relationship management. Oke, di sini kita menuju ke topik intinya nih teman-teman tentang PT PLN. PT PLN sendiri memiliki moto yaitu listrik untuk kehidupan yang lebih baik, electricity for better life. Dan PLN adalah sebuah BUMN, sebuah perusahaan BUMN yang mengurusi seluruh aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. PT PLN ini juga sudah mengalami beberapa perubahan nama perusahaan, yaitu Jawa Tap Listrik dan Gas pada tahun 1945, lalu berubah menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara pada tahun 1961, lalu berubah lagi menjadi Perusahaan Listrik Negara 1965, lalu kemudian berubah lagi Perusahaan Listrik Negara pada tahun 1972. Dan yang terakhir sampai sekarang yaitu PT PLN Persero pada tahun 1994 sampai sekarang. Di PT PLN sendiri memiliki sistem Customer Relationship Management, yaitu di spinning wheel ini tuh menentukan sistemnya, mana sistem pertama, kedua, dan ketiga. Untuk yang sistem pertama yaitu sistem terpusat. Jadi dimaksud sistem terpusat di sini tuh maksudnya bagaimana hanya dari satu pusat. Artinya satu pusat sistem yang akan mengolah. Oke, dilanjut aja ya teman-teman ya. Nah, sistem terintegrasi. Jadi yang dimaksud sistem terintegrasi yaitu semua data-data informasi seperti data pelanggan, data keuangan, dan lain-lain dijadikan satu sistem database yang terintegrasi. Dan yang terakhir yaitu 3, sistem terkendali. Jadi yang dimaksud sistem terkendali di sini yaitu semua proses dalam customer relationship management di PT PLN terpantau dan juga bisa termonitoring dengan baik. Customer relationship management pada PT PLN. Yang pertama yaitu integritas, kecepatan, ketepatan, dan kepuasan publik untuk meningkatkan kinerja, yang mana di sini PLN sendiri menggandeng Icon Plus dalam mengatur memanage contact center 1, 2, 3. Lalu yang kedua, di SDM sini tuh terhitung pada tahun 2017 ada 1438 orang. Lalu yang ketiga, pada PLN sendiri sudah ada pelanggan lebih dari 68 juta. Lalu untuk penggunaan PLN Mobile tercatat pada tahun 2021 yaitu 11,36 juta. Lalu untuk penggunaan aplikasinya apa aja di PT PLN yaitu APKT, AP2T, dan PLN Mobile. Lalu untuk contact center PLN 1, 2, 3 sudah tersebar di 9 kota besar yang ada di Indonesia. Di contact center
PLN 123 sudah ada beberapa cabang di seluruh Indonesia, yaitu ada 9 kota besar, diantaranya ada Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Denpasar, Balikpapan, dan yang terakhir yaitu Makassar. Contact Center PLN 123. Di sini ada 3, yaitu service level. Yang pertama, service level merupakan standar pelayanan minimum yang harus dipenuhi. Yang kedua, fast resolution rate, yaitu penyampaian solusi dan penyelesaian masalah dari customer service officer CSO ke pelanggan dari menerima telepon pertama kali. Lalu yang terakhir, ketiga, customer attributes. Customer attributes yang terdiri dari 12 ketentuan penilaian kualitas layanan mulai dari salam pembuka sampai dengan salam penutup. Nah, di contact center PLN 123 ini ada 4, yaitu seperti loket PLN, yang dimaksudnya itu seperti interaksi langsung secara tatap muka. Lalu yang kedua, contact center 24 jam layanan non-stop. Yang ketiga, payment point, pusat layanan khusus pembayaran tagihan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu SMS center, pusat pelayanan berbasis SMS. Nah, ini nih teman-teman, salah satu pelayanan dari PLN yang sedang booming-boomingnya juga ini di tahun ini, yaitu PLN Mobile. Mungkin beberapa teman-teman ada yang sudah mengetahui, ada yang juga salah satu pengguna PLN Mobile, atau juga mungkin ada yang masih kurang paham tentang PLN Mobile itu apa. Bakalan aku jelasin di sini, yaitu PLN Mobile adalah aplikasi mobile customer self-service berbasis mobile yang terintegrasi dengan aplikasi pengaduan dan keluhan terpadu APKT dan aplikasi pelayanan pelanggan terpusat API2T. Jadi teman-teman, untuk tadi yang sudah aku sebutin seperti aplikasi APKT dan API2T itu sudah terangkum di PLN Mobile. Wah, praktis sekali ya ini aplikasinya. Aplikasi PLN Mobile juga bisa mengirimkan notifikasi bayar listrik untuk mengingatkan pelanggan, untuk mengingatkan kalian nih supaya kalian membayar tagihan sebelum jatuh tempo dan bisa tepat waktu. Melalui aplikasi PLN Mobile sendiri, pelanggan dan juga kalian bisa mengetahui progres tindak lanjut pengaduan yang diajukan sampai dengan selesai. Di aplikasi PLN Mobile ini juga beberapa menu, yaitu seperti token dan tagihan, pasang baru listrik, dan yang ketiga report outage, yang keempat self metering, yang kelima complaints and support, yang keenam yaitu info stimulus, yang ketujuh simulasi biaya, yang ke-8 PLN rewards. Di dalam aplikasi PLN Mobile ini juga ada beberapa fitur, yaitu fitur lainnya seperti kelistrikan. Di sini di fitur kelistrikan di sini kamu juga dapat melakukan pasang baru dan dapat memilih variasi daya hingga bulan prabayar atau pasca bayar. Kamu juga bisa coba fitur ubah daya untuk tambah daya biar listrik kamu nih nggak jelek. Selain itu, kalau kamu ada yang ngadain acara besar di rumah atau di tempat lainnya tempat kamu juga bisa mengajukan penyambungan sementara lewat PLN Mobile. Jadi kalian nggak perlu capek-capek ke kantor pusat. Kamu tinggal melalui aplikasi ini, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu misalnya mau tambah daya, kamu tinggal mencantumkan apa yang seperti di foto ini gitu. Lalu fitur keduanya yaitu internet.
Dengan pesatnya perkembangan teknologi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita yang semakin tergantung pada internet. Kualitas dan kecepatan yang terus bertambah menjadi kebutuhan baik di rumah, kantor, dan banyak tempat lainnya membuat kami memberi layanan terbaik untuk kalian para pelanggan. Jadi di sini kamu juga bisa pasang internet nih melalui PLN Mobile. Jadi PLN sendiri juga menyediakan layanan internet untuk kalian-kalian. Itu teman-teman. Yaitu yang ketiga, fitur perbaikan memudahkan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan instalasi listrik di rumah, kantor, atau gedung ketika mengalami gangguan. Kamu para pelanggan akan mendapatkan notifikasi work order dan dapat melakukan tracking status order. Lalu petugas PLN akan datang sesuai jadwal dan kemudian melakukan pengecekan, dan setelah selesai kamu juga dapat melakukan approval pekerjaan dan dapat melakukan pembayaran. Jadi contohnya seperti yang ada di samping ya teman-teman ya. Seperti di samping itu nanti kamu bakalan disuruh mengisi data-datanya, disuruh mengisi data-data tersebut secara lengkap, dan nanti petugas PLN akan datang sesuai jadwal gitu. Dan petugas PLN akan datang sesuai jadwal lalu melakukan pengecekan, dan setelah selesai kamu bisa melakukan approval pekerjaan lalu melakukan pembayaran. Nah, yang terakhir yaitu fitur SPKLU. Untuk kalian-kalian nih yang punya kendaraan listrik, pasti kalian beberapa kalian pasti kebingungan nih ngisi dayanya gimana. Lah, di sini nih nama tempatnya itu SPKLU atau yang disingkat stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Nah, untuk mengetahui lokasi isi daya kendaraan listrik kamu bisa cek fitur di PLN Mobile yaitu Charge In. Nah, di sini kamu bakalan menemukan lokasi SPKLU terdekat yang ada di sekitar lokasi kamu. Nah, contohnya fitur Charge In itu seperti yang ada di samping nih, teman-teman. Nah, itu nih, di situ seperti itu fitur charging-nya. Nah, untuk teman-teman nggak usah tunggu lama lagi, bisa diketahui seberapa praktisnya sih aplikasi PLN Mobile dan bener-bener bermanfaat banget kan untuk fitur-fiturnya. Nah, langsung aja teman-teman cus download aplikasi PLN Mobile, bisa di App Store atau di Play Store. Nah, bisa disimpulin ya tadi teman-teman pembahasan yang udah aku sampaikan tadi. Yang pertama, sistem kondisi sebelum menggunakan PLN Mobile berbasis IT, PLN sering mengalami kesulitan dalam penanganan keluhan pelanggan. Dan sekarang setelah menggunakan PLN Mobile, PLN menjadi mudah dalam memonitoring pelanggan, khususnya masyarakat yang menggunakan listrik PLN. Yang kedua yaitu masyarakat. PLN Mobile sangat membantu kinerja PLN dalam melayani masyarakat, dan masyarakat pun menjadi mudah dan praktis saat mereka mengalami gangguan atau apapun itu. Lalu yang ketiga, contact center PLN 123. Contact center PLN 123 dengan layanan 24 jam nonstop dan tetap terekam termonitoring merupakan benchmark untuk layanan publik. Oke teman-teman, sekian dari penyampaian saya. Semoga apa yang aku sampaikan tadi itu bermanfaat banget buat kalian. Terima kasih semuanya yang udah menonton dari awal sampai akhir. Oke, aku tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.